Film dibuka dengan menceritakan kisah hidup dua orang yang memiliki pengalaman hidup yang sangat jauh berbeda. Yang pertama adalah seorang anak perempuan bernama Issy. Issy adalah seseorang anak yang lahir di keluarga yang sangat kaya raya. Semenjak kecil dia sudah hidup bergelimang harta. Orang tua Issy yang menginginkan Issy mendapatkan masa depan yang cerah. Hal itu membuat orang tuanya, terutama ibunya, terlalu overprotective kepada Issy, dan semua keputusan hidup yang diambil oleh Issy selalu ditentukan oleh orang tuanya. Issy sedari kecil hidup di rumah yang luar biasa besar. Meskipun begitu, dia tidak bahagia karena dia tidak mempunyai teman dan orang tuanya jarang menghabiskan waktu dengannya. Karena hal itulah Issy kesepian. Issy yang kesepian memutuskan untuk bermain dengan chef-chef yang ada di rumahnya, dan karena itulah Issy pun menjadi mempunyai hobi untuk memasak. Ternyata Issy ini juga tidak pintar dalam hal akademik, karena hal itulah nilainya di sekolah selalu jelek. Ibu Issy yang merasa kalau Issy mendapatkan nilai jelek karena akibat dari Issy terlalu banyak menghabiskan waktu bermain dengan chef-chef di rumahnya, akhirnya ibu Issy pun memutuskan untuk memecat semua chef yang ada. Tentu ketika itu Issy sangat sedih karena lagi-lagi Issy tidak mempunyai teman. Selanjutnya film pun menceritakan kisah dari anak laki-laki bernama Ozzy. Sedari kecil Ozzy sudah hidup berkekurangan karena dia hanya hidup dengan ibunya bersama dengan kakeknya. Yang lebih sial lagi, suatu hari kakek Ozzy harus dipenjara karena ketangkap ketika sedang melakukan perampokan. Ketika sekolahan Ozzy ini sangat berbeda dengan Issy yang sekolahnya kondusif. Sekolah Ozzy ini sangatlah anarkis. Dan karena hal itulah membuat Ozzy sedari kecil memutuskan untuk berlatih tinju dengan pelatihnya. Beberapa tahun kemudian akhirnya Issy dan Ozzy pun lulus SMA. Issy yang memang tidak pintar secara akademik, hal itu membuat Issy selalu gagal dalam ujian masuk universitas. Tapi itu tidak masalah karena Issy memang tidak berniat untuk melanjutkan pendidikannya ke universitas karena dia mempunyai tujuan untuk meneruskan masuk ke sekolah chef di New York. Suatu hari Issy menemui gurunya. Di situ Issy terkaget karena gurunya bilang kalau Issy sudah lulus ujian masuk universitas. Ternyata Issy bisa lulus karena orang tuanya membayar pengacara untuk menuntut guru yang tidak meluluskan Issy, dan hal itu sampai membuat gurunya dipecat. Setelah mengetahui itu, Issy tentu sedih sekaligus marah karena orang tuanya selalu mencampuri urusan dari Issy, bahkan tidak segan-segan untuk mengorbankan hak orang lain demi dirinya. Malam harinya Issy pun langsung menemui ibu dan ayahnya. Di situ Issy bilang kalau dia tidak ingin melanjutkan universitas karena dia ingin melanjutkan sekolah chef di New York. Tetapi saat itu ibu Issy bilang kalau dia tidak akan membiayai Issy untuk pergi ke sana karena ibunya menginginkan Issy harus kuliah di universitas. Issy. Di saat yang lain menceritakan Ozzy yang mengetahui kalau ibunya ternyata mempunyai hutang sebanyak 14.000 euro. Setelahnya juga diceritakan kalau Ozzy tumbuh sebagai petinju yang sangat berbakat dan dia bisa masuk ke liga profesional asalkan dia bisa menang di pertandingan melawan Yanis Vukovic. Tetapi ketika itu lagi-lagi Ozzy ditimpa masalah karena pelatihnya bilang Ozzy bisa melakukan pertandingan dengan Yanis asalkan dia bisa membayar 8.000 euro. Tentu karena masalah itu Ozzy menjadi sangat pusing karena dia tidak mempunyai uang sama sekali. Suatu hari Issy yang sedang berkendara dengan sahabatnya Camilla. Di situ Issy bilang dia mempunyai ide gila. Dia berencana untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan di rumah makan kecil agar orang tuanya malu dan memberikan uang untuk Issy sekolah chef di New York. Setelah itu Issy pun langsung pergi ke rumah makan untuk melamar pekerjaan menjadi pelayan di sana. Pada waktu yang bersamaan ternyata di tempat makan itu juga ada Ozzy yang sedang berbincang-bincang dengan sahabatnya Skuni. Di situ Ozzy bilang kalau dia harus segera mengumpulkan uang karena dia tidak mau berakhir menjadi seperti teman-temannya yang ada di sana, yaitu menjadi kuli bangunan. Skuni pun bilang apa salahnya menjadi kuli bangunan, itu kan pekerjaan jujur. Ya nyatanya di sini Ozzy mempunyai ambisi yang sangat besar. Dia tidak mau lagi menjadi orang miskin, dia harus merubah hidupnya. Ketika Ozzy dan Skuni sedang asik mengobrol, tiba-tiba datanglah seorang pria sableng yang mengajak mereka berdua bertengkar. Tentu ketika itu Ozzy yang seorang petinju sekali pukul langsung menghantam pria itu sampai pingsan. Issy yang berada di tempat yang sama, dia pun melihat ketika Ozzy memukul pria itu, dan Issy pun berpikiran kalau Ozzy ini adalah seorang pria yang brutal. Dan saat itu Issy mempunyai ide gila lagi.
Dimana di situ tiba-tiba Isi berusaha berkenalan dengan Oshi dan Isi pun memberikan nomornya dengan Oshi. Isi bilang kalau Oshi ini adalah seseorang yang keren. Hal itu dilakukan Isi karena Isi berpikiran kalau dia berpacaran dengan seorang pria yang brengsek dan brutal seperti Oshi ini, mungkin saja orang tua Isi menjadi semakin risih dan memberikan apa yang diinginkan Isi. That was pretty badass back there. Doesn't always have to be the guy who makes the first move, right? Text me. What's your name? Isabel. That's it? Wait. Malam harinya Oshi yang tentunya kaget tiba-tiba ada seseorang wanita cantik memberikan nomor kepadanya. Dia pun akhirnya kepo mencari profil tentang Isi di internet. Setelah melakukannya Oshi semakin kaget karena selain cantik ternyata Isi ini adalah orang yang sangat-sangat kaya. Kebetulan di situ ada ibu Oshi dan juga Skuni. Mereka berdua pun langsung menyarankan agar Oshi ini mendekati cewek kaya itu agar Oshi yang memang mempunyai masalah keuangan bisa mendapatkan uang darinya. Awalnya tentu Oshi tidak mau, tetapi tiba-tiba ibu Oshi mengambil HP Oshi dan di situ ibu Oshi mengechat Isi dan mengajak Isi untuk bertemuan. Keesokan harinya Oshi pun menemui Isi di tempat makan di mana Isi bekerja sebagai pelayan di sana. Sebelum menemui Isi di situ, Skuni yang merasa kalau Oshi ini jarang mendekati wanita karena terlalu fokus dengan latihan tinjunya. Akhirnya di situ Skuni pun menasehati Oshi. Oshi, aturan pertama ketika kau mendekati cewek adalah kau harus selalu memujinya. Tentu Oshi pun mempercayai sahabatnya Skuni ini, padahal Skuni ini hanyalah orang sotoy. Sesaat setelah itu Oshi pun langsung menemui Isi. Tentu di situ Oshi terlihat awkward karena dia minder ketemu dengan cewek secantik dan sekaya Isi. Oshi yang ketika itu bingung dan grogi akhirnya terpaksa mengeluarkan jurus yang diberikan oleh Skuni dengan cara memberikan gombalan-gombalan cringe kepada Isi. Semakin lama mengobrol di situ, Isi pun juga menjadi awkward karena pujian-pujian yang diberikan oleh Oshi ini sudah menjadi meresahkan lama-lama dan Isi pun karena hal itu pun menjadi jijik dengan Oshi ini. Sesaat setelah itu tiba-tiba datanglah kedua orang tua Isi. Di situ orang tuanya pun langsung memarahi Isi. Kenapa Isi sampai memutuskan untuk menjadi pelayan di rumah makan sekecil ini? Ayah Isi yang melihat kalau Isi ketika itu sedang mengobrol dengan seorang pria akhirnya pun bertanya, siapa sampah masyarakat ini? Oshi yang tidak bisa berpura-pura lagi dan dia juga sudah muak dengan kedua orang tua Isi karena direndahkan dan dihina. Akhirnya ketika itu Oshi pun memutuskan untuk keluar dan pergi dari Isi. Who is this? The fuck? It's Aussie. What's this crap, huh? Fuck this. Tetapi Isi memutuskan untuk mengikuti Oshi karena dia juga sudah muak dengan orang tuanya dan di situ Isi pun memaksa untuk ikut bersama dengan Oshi. Akhirnya setelah itu Isi pun ikut Oshi untuk menjemput kakeknya di mana ternyata hari itu kakeknya sudah dijadwalkan untuk bebas dari penjara. Setelahnya diceritakan kalau ternyata kakek Oshi ini sangat sableng orangnya karena sesaat keluar dari penjara dia mengumpat semua orang yang ditemuinya di jalan. Bit shy, no? Don't you want to turn around for me? Isi yang berada di situ tentu dia semakin kaget karena ternyata selain Oshi kakeknya ini juga orang yang aneh. Oshi yang ketika itu sudah sangat marah dengan kakeknya dan juga dia sudah muak dengan Isi yang selalu mengikutinya. Akhirnya di situ Oshi pun bilang kalau selama ini alasan dia mendekati Isi adalah untuk uangnya dan karena itulah dia pun berharap untuk tidak bertemu dengan Isi lagi. In a date, girl. I was trying to rip you off, and that's it. But I knew this was a bad idea from the start. Dan karena hal itulah Isi pun mengecat Oshi lagi. Dia minta ketemuan. Akhirnya mereka berdua pun ketemu malam harinya. Di situ Isi pun tahu alasan kenapa Oshi membutuhkan uang adalah untuk karir tinjunya dan untuk membayar hutang ibunya. Kemudian Isi pun memberikan penawaran dia akan memberikan uang kepada Oshi dengan syarat Oshi mau menjadi pacar pura-puranya Isi dan bertingkah brutal di depan orang tua Isi. Tentu tanpa pikir panjang karena butuh uang, Oshi pun langsung menyetujui penawaran dari Isi. Keesokan harinya Isi pun langsung mengajak Oshi untuk menemui kedua orang tuanya di acara pameran. Di situ Oshi pun juga mengajak sahabatnya Skuni. Tentu di acara pameran itu Oshi pun langsung menjalankan tugasnya dengan cara bertingkah brutal dan mengacak-ngacak acara di sana. Setelah kejadian hari itu, kedua orang tua Isi pun langsung mengobrol membicarakan tentang Isi. Ketika itu ayah Isi bilang ke ibu Isi kalau apa yang dilakukan Isi itu adalah sesuatu hal yang wajar karena Isi masih muda dan
ayahnya bisa berempati dengan apa yang dilakukan Isi. Tapi di situ ibu Isi pun memarahi ayahnya karena apa yang dilakukan Isi itu tidak dapat dimaafkan. Akhirnya di sini pun kita diceritakan kalau ayah Isi ini memang sudah dari kecil kaya, sedangkan ibunya itu ketika kecil adalah orang miskin, sehingga ibunya selalu berlaku keras dan mengatur semua yang dilakukan oleh Isi karena ibu Isi tidak ingin Isi menjadi seperti dirinya yang dulunya miskin. Hari selanjutnya menceritakan Osi yang mengajak Isi untuk menjemput kakeknya yang lagi-lagi berulah. Ya, di hari itu kakek Osi mendatangi pesta yang notabene dihadiri oleh anak-anak muda, seakan-akan kakeknya ini tidak sadar kalau dia sekarang sudah tua. Sesampainya di pesta tersebut, Osi semakin kaget karena ternyata kakeknya itu mengikuti battle rap. Awalnya Osi ingin menghentikan kakeknya karena dia takut kakeknya akan dipermalukan oleh semua orang yang ada di sana. Tetapi tiba-tiba sesaat ketika kakeknya melakukan rap, semua orang sangat terkejut karena kakeknya bisa mengerap dengan sangat bagus di usia yang sudah setua itu. Setelah itu pun Isi memuji Osi kalau dia mempunyai kakek yang hebat. Di hari itu Isi pun sangat senang karena dia merasa hari-harinya semakin hidup. Dia melihat hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dia lihat di lingkungannya yang notabene orang-orang kaya. Setelahnya Osi pun langsung bilang ke Isi kalau dia segera membutuhkan uangnya sehingga dia memintanya di situ. Tetapi Isi pun bilang kalau dia tidak bisa memberikannya saat ini karena rekeningnya sudah dibekukan oleh dua orang tuanya. Dan Osi harus melakukan hal-hal brutal lagi sehingga nantinya kedua orang tua Isi itu membukakan rekening Isi lagi. Dan karena hal itulah mereka berdua pun langsung kepikiran untuk pura-pura bercinta di depan ayahnya Isi. Beberapa saat kemudian mereka berdua pun melakukan ide gila itu. Tentu di situ ayah Isi yang melihatnya langsung memarahi Isi. Bahkan saking marahnya di situ ayah Isi sempat ingin menampar Isi, tetapi sebelum melakukannya tiba-tiba Osi pun menggantikannya dan akan menggajar ayah Isi karena dia tidak ingin Isi diperlakukan semena-mena oleh ayahnya. Di situ Isi pun bilang kalau dia kecewa dengan ayahnya dan mulai hari ini Isi memutuskan untuk tinggal bersama Osi. Mendengar itu tentu Osi terkaget karena itu bukanlah skenario dari mereka berdua, tetapi akhirnya Osi pun terpaksa dan menyetujui kalau Isi akhirnya tinggal di rumahnya. Sesampainya di rumah Osi, Isi pun berkenalan dengan ibu Osi. Di situ terlihat kalau ibu Osi ini tidak menyukai Isi. Alasannya karena ibu Osi ini tidak suka dengan orang-orang kaya seperti modelan Isi ini. Setelahnya Osi yang tahu kalau Isi ini mempunyai hobi memasak, akhirnya di situ Osi pun menawari Isi untuk memasak di rumahnya dengan bahan-bahan seadanya. Ketika sedang memasak, Isi pun melihat di situ Osi sedang bersenda gurau dengan ibunya dan kakeknya, dan Isi melihat kalau meskipun keluarga Osi ini adalah keluarga yang miskin, tetapi mereka semua terlihat sangat harmonis. Beberapa saat kemudian akhirnya makanannya pun jadi dan rasanya ternyata sangat-sangat enak. Di situ Isi pun mendapatkan pujian dari kakek dan ibu Osi. Lagi-lagi ketika itu Isi merasa bahagia karena dia sudah lama sekali tidak bisa mendapatkan momen kehangatan keluarga seperti momen di saat ini. Beberapa hari selanjutnya memperlihatkan Osi yang mengajak Isi untuk berlatih tinju. Terlihat di sana kalau mereka berdua semakin dekat. Ketika Osi sedang fokus latihan, tiba-tiba ibunya datang. Di situ ibunya menyuruh Osi agar pulang untuk menggantikannya menjaga pom bensin miliknya karena ibunya ada urusan. Isi yang mulai peduli dengan Osi, akhirnya dia pun bertanya, apakah kau harus melakukan pekerjaan itu? Bukannya sekarang sudah waktunya kau untuk fokus latihan untuk masa depanmu. Tetapi di situ pun Osi bilang kalau dia mau tidak mau harus terpaksa melakukan pekerjaan itu karena dia dan keluarganya sudah tidak mempunyai uang lagi. Selesai melakukan pekerjaannya menjaga pom bensin, tiba-tiba kakek Osi memberitahu Osi kalau dirinya mendapat sponsor untuk melakukan rekaman rap. Tentu di situ Osi sangat terkaget dan tidak menyangka hal itu. Karena hal itulah kakek Osi pun mengajak untuk merayakan kejadian itu dengan berpesta di malam harinya. Malam harinya akhirnya Osi bersama dengan kakeknya pun merayakan pesta dan mengajak Skuni dan juga Isi. Di malam itu mereka semua pun menghabiskan waktu dengan berpesta dan mereka semua sangat terlihat bahagia. Di tengah-tengah ketika mereka sedang mabuk, tiba-tiba Osi dan Isi mengobrol. Ketika itu lagi-lagi Isi pun bilang ke Osi kalau Osi harus mempercayai mimpinya dan dia tidak bisa lagi menghabiskan waktunya bekerja di pom bensin.
Osi harus segera menggapai mimpinya dan rajin untuk berlatih. Osi yang ketika itu sedang mabuk dan dia setengah tidak sadarkan diri, akhirnya Osi pun mencium Isi. Ya, nyatanya Osi ini sudah mulai menyukai Isi. Setelah itu Osi pun bilang kalau hubungan mereka berdua takkan pernah bisa berhasil karena perbedaan status sosial. Karena itulah yang bisa dilakukan Osi hanya mencium Isi. Setelahnya akhirnya Osi dan Isi pun menghabiskan malam itu dengan bermesra-mesraan karena nyatanya Isi ini juga sudah mempunyai rasa terhadap Osi. Boxing management firm down in Frankfurt. Hey, you should go there. That's impossible. And then you can't work at the gas station. You're just too Why do you care so much? Beberapa saat kemudian akhirnya mereka berdua pulang dari pesta. Ketika di rumah mereka berdua dengan keadaan yang sangat-sangat mabuk. Di situ Osi dan Isi pun berbicara melantur banyak hal. Isi yang memang tidak terbiasa mabuk, akhirnya ketika itu Isi pun muntah-muntah dan Osi yang peduli dengan Isi akhirnya merawat dengan membersihkan dan memandikan Isi. Setelah itu pun akhirnya mereka berdua tidur bersama. Di pagi harinya Osi pun membangunkan Isi. Osi bilang kalau ternyata kedua orang tua Isi datang ke rumahnya dan di situ Isi pun langsung menemui kedua orang tuanya. Ketika itu kedua orang tua Isi pun bilang ke Isi kalau mereka akan menuruti keinginan Isi dengan mengizinkannya bersekolah chef di New York dengan catatan Isi memutuskan hubungannya dengan Osi dan juga dia tidak bekerja lagi sebagai pelayan di rumah makan kecil. Tentu ketika itu Isi senang karena akhirnya keinginannya terkabulkan. Tetapi di saat yang lain dia juga sedih karena dia tidak ada alasan lagi untuk berhubungan bersama dengan Osi lagi. Setelah itu Isi pun makan bersama Osi. Di situ Isi menceritakan semuanya dan dia pun memberikan uang sesuai janjinya dulu. Di saat itu suasananya pun menjadi hening. Terlihat di situ kalau Osi menyembunyikan perasaan sedihnya dengan berpura-pura kuat karena nyatanya Osi tidak menyangka kalau hubungannya setelah ini akan berakhir. Nyatanya di momen itu Osi bukannya tak ingin mencoba mendekati dan menyatakan perasaannya, tapi dia sadar dirinya bukanlah siapa-siapa. Hari-hari selanjutnya Osi pun semakin uring-uringan. Dia sampai tidak bisa fokus untuk latihan tinju karena dia terus memikirkan Isi. Bahkan malam harinya Osi sampai tidak bisa tertidur nyenyak karena dia terus kepikiran kenangan indah bersama dengan Isi. Nyatanya memang dalam angan Osi rasa ingin memiliki itu selalu ada. Namun selalu kalah juga dengan rasa sadar diri bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Di saat yang lain menceritakan Isi yang ketika itu sedang ingin mendaftar untuk sekolah chef di New York. Tetapi tiba-tiba dia ragu karena entah kenapa secara tiba-tiba dia kepikiran terus akan Osi. Malam harinya Isi pun curhat dengan Camilla. Di situ Isi cerita kalau kamar Osi itu sangatlah tidak nyaman. Ibu Osi juga membenci dirinya dan juga kakek Osi adalah mantan napi yang sangat sableng dan sangat tidak mungkin Isi bisa bersama dengan Osi. Tetapi entah mengapa Isi ketika itu sangat merindukan Osi. Camilla pun bilang kalau itu hanyalah perasaan sesaat Isi saja dan beberapa waktu kemudian pasti perasaannya akan hilang. Never ever be with someone like Ozzy. So why do I miss him? Because of your hormones. Hari selanjutnya menceritakan Osi yang lagi-lagi terganggu pikirannya ketika sedang berlatih tinju. Di situ pelatihnya pun bilang kalau ketika melakukan latihan tinju itu pikirannya tidak boleh diganggu oleh seorang wanita. Ya di momen itu pun Osi yang awalnya maju karena rasa cinta akhirnya dia memutuskan mundur karena tahu diri, lalu menyerah karena sadar diri. Dan karena hal itulah Osi ketika itu langsung memutuskan untuk menemui Isi untuk menghancurkan hubungannya agar dia tidak terpikirkan lagi akan Isi. Ketika bertemu dengan Isi di situ Osi memberikan semua uang Isi dan di situ Osi bilang kalau Isi ini hanyalah orang kaya yang tidak bahagia. Tentu karena perkataan itu Isi dan Osi pun menjadi bertengkar. Nyatanya saat itu Osi terpaksa mengatakan hal-hal yang seharusnya dia tidak katakan agar dia tidak memikirkan Isi lagi. Ya nyatanya beberapa perasaan yang sulit diungkapkan bukanlah karena gengsi tapi karena sadar diri. Di luar dugaan ternyata kedua orang tua Isi menguping pembicaraan Isi dengan Osi itu tadi tentang uang. Tentu di situ Isi yang mengetahui kedua orang tuanya menguping langsung marah kepada kedua orang tuanya. Isi yang marah pun langsung bilang ke ibunya apakah salah tidak berpacaran dengan orang yang kaya seperti yang dilakukan oleh ibunya dulu berpacaran dengan ayahnya yang kaya. Bahkan tidak hanya itu, ibu Isi sampai mengubah nama keluarganya sehingga dia dikira dari keturunan orang kaya.
Karena hal itulah Isi pun menyebut kalau ibu Isi ini hanyalah seorang pembohong. Beberapa saat kemudian Isi pun sudah reda marahnya. Ketika itu ibu Isi menghampiri Isi. Di situ ibunya pun berkata, ibunya meminta maaf atas tindakannya selama ini selalu mengatur kehidupan Isi sehingga Isi tidak bahagia. Karena ibunya tidak ingin Isi seperti dirinya dulu hidup miskin. Tetapi saat itu ibu Isi pun tersadar kalau kebahagiaan bukanlah tentang kaya dan miskin. Karena bahagia adalah soal kebebasan memilih menjalani kehidupan. Karena hal itulah akhirnya ibu Isi pun memberikan kebebasan Isi menentukan jalan hidupnya sendiri mulai saat itu. Sesaat setelahnya Isi pun melihat HP. Dia terkaget karena dia diberitahu Camilla kalau ada seseorang yang mengupload videonya sedang mabuk, di mana ternyata yang mengupload video itu adalah Ozzy. Lagi-lagi Ozzy melakukan hal itu agar dia memperparah rusaknya hubungannya dengan Isi. Isi pun tidak tinggal diam ketika itu. Dia balas dendam dengan cara menghubungi panitia yang akan bertanding tinju dengan Ozzy, di mana di situ Isi memberikan uang kepada panitianya sehingga membatalkan pertandingan tinju Ozzy. Hari selanjutnya Ozzy pun menemui Isi di situ. Dia berniat untuk meminta Ozzy menarik uangnya agar pertandingannya tetap dilanjutkan. Bukannya berdamai ketika itu, Ozzy malah berdebat panjang dengan Isi. Tetapi tiba-tiba Ozzy dihubungi Skuni kalau kakeknya sedang bermasalah karena kakeknya akan menghajar seseorang, dimana kalau kakeknya sampai melakukan itu dia akan dipenjara lagi. Ozzy yang tidak mempunyai mobil, akhirnya dia pun meminta tolong kepada Isi untuk meminjam mobilnya. Dan karena hal itu akhirnya Isi pun ikut Ozzy untuk menjemput kakek Ozzy. Beberapa saat kemudian akhirnya Ozzy pun sampai di kakeknya. Untung saja kakeknya belum menghajar seseorang itu, dan di situ Ozzy pun langsung menghentikan kakeknya. Setelah itu pun Ozzy bersama Isi dengan kakeknya langsung pergi mampir di sebuah kafe. Di situ Ozzy pun meminta maaf kepada Isi atas perlakuan sebelumnya. Ozzy pun bilang kalau alasan sebenarnya dia mengatakan hal buruk kepada Isi adalah karena dia tidak bisa jujur dengan perasaan dia sendiri kalau sebenarnya dia mencintai Isi. Isi yang mengetahui kalau Ozzy sebenarnya mencintai dirinya. Akhirnya ketika itu Isi pun langsung memeluk Ozzy dan dia ingin mengecup Ozzy. Tapi di situ Ozzy menghentikannya karena dia berpikiran kalau dia tidak pernah pantas untuk Isi. Dan sebenarnya Ozzy ingin mencintai dengan sederhana hanya dengan menggunakan rasa. Tapi dia tidak bisa melupakan realita yang memaksa untuk memandang harta. Someone like me would meet someone like you. I'm always gonna feel like this near you. Setelahnya menceritakan Isi yang bertemu dengan teman-temannya yang merupakan orang-orang kaya semua. Di situ terlihat kalau Isi tidak nyaman dengan apa yang diobrolkan oleh teman-temannya di sana. Di situ Camilla pun bilang kepada Isi kalau Isi ini berbeda dengan teman-temannya yang ada di sana karena mereka semua selalu senang dengan uang, tetapi Isi sama sekali tidak pernah bahagia dengan uang. Di saat yang lain menceritakan ibu Ozzy yang menyuruh Ozzy lagi-lagi untuk bekerja pada waktu, tetapi di situ Ozzy pun menolak permintaan dari ibunya karena dia ingin dengan serius mengejar cita-citanya sebagai petinju. Beberapa hari selanjutnya akhirnya Ozzy melakukan pertandingan tinjunya secara tidak diduga. Ternyata di situ tiba-tiba datanglah Isi di sana. Selesai pertandingan, Isi pun langsung bilang kepada Ozzy kalau dia juga mencintai Ozzy. Isi pun juga bilang kalau hidup adalah soal pilihan dan dia tidak ingin menyesal memilih untuk tidak bersama dengan Ozzy. Isi juga bilang kalau dia tidak jadi berangkat sekolah chef di New York karena Isi memutuskan untuk membeli rumah makan di mana dia bekerja sebagai pelayan sebelumnya karena Isi ingin memulai langsung dunia usaha dan dia ingin mengejar passionnya di sana. Selain itu Isi pun juga bilang kalau dia yakin suatu saat di masa depan Ozzy pasti akan menjadi petinju yang sukses. Karena hal itulah Isi memutuskan untuk bersama dengan Ozzy. You don't laugh at me, but I always go for pedicures. Okay, The most important thing I want to tell you. Dan untuk pertama kalinya Isi hidup dalam ketidakpastian seperti bagaimana nanti rumah makannya, bagaimana karir Ozzy, dan juga bagaimana hubungannya nanti. Tapi itu semua tidak masalah karena memang seharusnya seperti itulah kehidupan, selalu diisi dengan ketidakpastian. Karena dalam ketidakpastian selalu ada harapan dan hidup adalah soal perjalanan untuk mengejar harapan.
Ya itulah ending dari film ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.